dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Abinadab, Abinadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Ayat 16, Yakub memperanakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Amin. Saudara-saudara, nama-nama yang kita baca adalah dari ayat 1 sampai 16 adalah nama-nama yang penuh dengan masalah. Kisah hidupnya penuh dengan masalah. Karena itu saudara-saudara, kita akan merenungkan hari ini dengan topik adalah anugerah dan kemuliaan Allah. Anugerah dan kemuliaan Allah. Ada dua hal yang Tuhan nyatakan dalam peristiwa Natal ini. Anugerah dan kemuliaan Allah. Ketika malaikat berlaksa-laksa muncul di padang gurun dan menyanyikan paduan suara yang indah dengan tema kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan. Itu adalah berita anugerah dan sekaligus kemuliaan Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan. Bayangkan saudara, 400 tahun Tuhan tidak berbicara. 400 tahun Tuhan marah kepada bangsa Israel. 400 tahun Tuhan tidak mengirimkan mimpi-mimpi, Tuhan tidak mengirimkan nabi-nabi, Tuhan tidak memberikan wahyu kepada umatnya. 400 tahun karena Tuhan marah. Tetapi kesunyian itu terpecahkan dengan kemunculan malaikat di padang gurun. Di padang belantara itu di Efrata, dan berkata kemuliaan bagi Allah. Jadi Natal mempertaruhkan kemuliaan Allah dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan. Dan itu adalah anugerah. Karena sekarang Tuhan berkenan dijumpai. Itu sebabnya model-model ibadah agama Israel sudah tidak berkenan. Kadang-kadang herannya masih ada gereja yang meniru model-model ibadah Israel. Padahal Tuhan sudah tidak berkenan. Pakaiannya masih ada yang mengikuti pakaiannya. Dan cara-caranya juga. Bahkan masih ada yang membuat kategori antara orang Kristen yang maha kudus yang di sini. Jadi kami ini maha kudus ya. Orang Kristen yang kudus di sini dan orang Kristen halaman yang di sana yang tidak pernah injak gereja itu halaman. Ya. Sudah tidak terpakai lagi. Karena sudah tabir terbelah menjadi dua dan tidak ada lagi. Ya. Jadi saya pakai jas bukan untuk membedakan saudara. Ya, bukan. Ya. Saya menghindari jubah sebenarnya, memakai jubah supaya tidak ada pemisahan antara hamba Tuhan dengan saya jemaat biasa. Ya, saya juga jemaat Tuhan. Tapi yang dipercayakan sebagai memimpin saudara, menggembalakan saudara, menuntun saudara untuk mengerti maksud Tuhan dalam hidup ini. Kita sama. Ya. Anugerah dan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, ada dua hal yang kita bicarakan, anugerah dan kemuliaan Allah. Apa maksud Matius mencatat dan menceritakan silsilah Yahudi kepada kita yang bukan orang Yahudi? Dan saya katakan, berapa? 3 minggu yang lalu, kita mau membaca ini bosan ya. Silsilah memperanakan. Rasanya membaca ini apa maksudnya? Sehingga kita ingin cepat-cepat menyelesaikan pembacaan ini. Tapi saya katakan bahwa nama-nama di dalam ayat ini adalah sebuah cerita kemuliaan Tuhan. Sebuah peristiwa yang membesarkan hati kita. Nah, apa maksud dari peristiwa ini? Ada dua hal. Yang pertama adalah silsilah Yesus menyatakan anugerah Allah bagi manusia yang berdosa. Anugerah Allah bagi manusia yang berdosa. Silsilah Yesus mengungkapkan banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini yang
hidupnya tidak bagus. Hampir semua. Ya, walaupun yang terkenal mungkin ada Yosafat, ada Asa, tetapi kemungkinan ada celah juga. Dan semuanya itu menunjukkan anugerah Tuhan. Dari awal Tuhan menyatakan bahwa dia berlimpah anugerah sejak Adam dan Hawa. Bahkan sampai Abraham dan juga Daud dan tokoh-tokoh yang lain. Kita bisa mencatat semua nama-nama pria dan nama-nama wanita dalam silsilah ini adalah tokoh-tokoh yang tidak tidak bercacat celah. Semuanya bercacat celah yang didaftarkan dalam ayat ini. Dimulai dari Daud. Anak Daud. Kita sudah mempelajari Daud. Daud jatuh dalam dosa. Sekalipun dia disebut sebagai sahabat Tuhan, tapi coba kita pertimbangkan nama ini. Walaupun Daud seorang raja yang besar, ia bersalah dalam dua hal. Yang pertama, persinahan. Dan yang kedua, pembunuhan. Dia mengambil istri panglimanya, Uria, dan kemudian menempatkan Uria di pos paling depan sehingga terbunuh. Atau yang kedua, Abraham. Abraham adalah bapa orang beriman, tapi dia pernah juga mengalami kejatuhan. Berkali-kali, bukan sekali. Abraham yang sepatutnya disebut sebagai bapa beriman, tetapi menderita sejumlah penyelewengan. Egois. 2 kali dia menjual istrinya. 2 kali dia memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Dan itu adalah anugerah. Atau kita juga mencatat Yakub. Yakub si penipu, dia menipu saudaranya, dia menipu juga ayahnya, dan hidup dalam penderitaan. Dan akhirnya dia pun ditipu. Ditipu oleh pamannya. Keluarganya kacau. Terjadi peperangan, pembunuhan, dan membunuh orang lain. Kacau. Atau kita menyebut anak Yakub, Yehuda salah satu di antaranya yang disebutkan dalam silsilah ini. Yehuda yang kemudian mencari penghiburan di lokalisasi. Ternyata di lokalisasi dia ketemu dengan sebelahnya belum mantan, menantunya yang menunggu anak ketiga dewasa supaya bisa dinikahkan dengan menantunya ini, yaitu bernama Tamar. Lalu kemudian di lokasi itu dia menghamili menantunya tanpa dia sadari. Dan itu sangat buruk. Tapi ini anugerah, ini berita anugerah yang Tuhan sampaikan. Jadi ada banyak nama-nama, termasuk Salomo juga adalah kisah yang buruk, tetapi anugerah bagi Salomo. Dan kalau kita memperhatikan nama-nama yang lain dalam silsilah ini, ada 5 wanita. Salah satu yang kita bersyukur untuk kerendahan hati dari Ibu Maria. Tapi Ibu Maria bukanlah orang yang suci tanpa dosa. Ya, diketahui kesalehannya Ibu Maria. Tetapi ada 4 orang yang tidak diketahui kesalehannya. Mereka adalah wanita-wanita yang berdosa, yang tidak diketahui kesalehannya. Mereka bahkan bukan orang Yahudi, namun Allah memasukkan mereka dalam silsilah mesianik. Dan itu adalah anugerah Tuhan. Mereka orang-orang jatuh dalam dosa, mereka orang-orang kafir, tapi Tuhan memasukkan mereka dalam silsilah Yesus Kristus. Dan itu adalah sebuah anugerah. Mari kita teliti nama mereka satu persatu. Dari Tamar, menantu dari Yehuda, sampai rela menjual dirinya di lokalisasi supaya dia bisa menemui mertuanya. Dan akhirnya hamil oleh mertuanya. Kisah ini kita bisa baca dalam Kejadian pasal yang ke-38. Yang dipenuhi dengan penipuan, penodaan, dengan catatan-catatan kotor mengenai pelacuran yang terjadi. Sehingga beberapa orang berkata, apakah ini disebut kitab suci sampai menyebutkan pelacuran? Dan Alkitab sangat jujur. Kalau betul itu benar, ditulis benar. Kalau itu betul dosa, ditulis dosa. Alkitab kita sangat jujur. Bahkan Alkitab juga akan menceritakan hal-hal yang tersembunyi diungkapkan kepada kita supaya kita tahu bahwa hati Tuhan ingin menguduskan kita. Amin, saudaraku. Ini adalah anugerah. Tamar seorang yang berdosa, tapi juga masuk dalam garis mesianik,
dapat anugerah. Lalu yang kedua, di ayat yang kelima kita menemukan Rahab. Kisah ini kita bisa baca dalam Yosua. Ia adalah pelacur yang bekerja di Yeriko. Tapi anugerah Tuhan sampai kemudian bertemu dengan dua pengintai, dua prajurit yang menyelamatkan hidupnya. Bukan hanya memberi hidup, tapi juga semua keluarganya. Dan karena iman, saya yakin bahwa Rahab juga diselamatkan mendapatkan hidup yang kekal. Ini anugerah, saudara-saudara. Ini anugerah. Coba kita bayangkan di luar sana, yang namanya orang-orang tercatat seperti ini semua cacat, tidak akan diterima oleh Tuhannya, tidak diterima oleh tempat ibadahnya. Tapi Allah kita berbesar hati menerima semua yang berdosa jikalau mereka berbalik kepadanya. Allah dalam anugerahnya tidak hanya membiarkan hidup, tetapi membawa ke dalam garis mesianik. Atau kita juga mencatat di dalam ayat yang masih ayat kelima, Rut, seorang perempuan Moab. Kita sudah membaca kisahnya di dalam kitab Rut. Bangsanya adalah keturunan hasil hubungan inses antara Lot dengan putrinya. Salah satu anak yang melahirkan dan kemudian bernama Moab. Dan Rut lahir dari bangsa Moab. Anugerah Tuhan untuk memimpin Rut. Kita sudah mendengarkan khotbah ini. Satu keluarga, Elimelek, membawa istrinya dan dua anaknya berangkat ke Moab. Dan sampai di Moab, Elimelek dan dua anaknya meninggal. Kadang-kadang kita tidak ngerti maksud Tuhan. Kenapa harus satu keluarga ini meninggal, mati di tanah Moab? Kita tidak ngerti. Ini bukan kutuk. Tapi ada anugerah khusus. Kalau mungkin tidak ada Elimelek, Rut tidak bisa sampai ke Israel. Memang Tuhan bisa memakai siapa saja. Tapi anugerah ada keluarga dipakai untuk menyelamatkan Moab. Satu keluarga diselamatkan, Rut diselamatkan. Dan Rut kemudian mendapatkan anugerah dari Tuhan. Jadi ini adalah kisah dari anugerah yang besar dari Tuhan. Penyembah berhala diselamatkan. Atau kisah yang lain. Di ayat 6, Betsheba. Betsheba adalah seorang bangsa asing juga. Dia tidak disebutkan namanya, hanya ditulis kata yang adalah istri Uria. Diambil oleh Daud. Dan kemudian menjadi ibu dari Salomo. Anugerah Betsheba juga diselamatkan dan sekaligus masuk dalam silsilah garis mesianik. Saudara-saudara, dari kisah ini apa yang dapat kita pelajari? Allah kita adalah Allah yang berlimpah dengan anugerah. Allah yang tidak kekurangan anugerah. Berkali-kali anaknya jatuh. Berkali-kali Tuhan juga memberikan anugerah. Berkali-kali orang berdosa. Tapi berkali-kali juga Tuhan mengampuni. Dan Natal adalah peristiwa kisah pengampunan dari Allah yang kudus kepada manusia yang berdosa. Itu sebabnya ada Natal. Dan ini peristiwa yang besar. Dan bagi dunia tidak masuk akal. Tidak masuk akal bagi dunia. Ini peristiwa yang besar. Allah mengampuni kita. Allah berbesar hati, membuka hatinya, dan kemudian datang memeluk kita. Dia masuk menjadi manusia. Ini peristiwa yang besar. Karena dia mengampuni kita. Jadi setiap kali, saudara-saudaraku, kita merayakan Natal, kita sedang mendapatkan pengampunan. Dan kita akan berbagi pengampunan kepada orang lain. Saudara masih ingat renungan kita perayaan Natal kemarin di Matius pasal yang ke-6, doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dulu-dulu saudara, ketika menyebutkan doa Bapa kami ini, saya berdiam diri tidak menyebutkan kata ini. Saya dengan bersemangat berkata ketika doa syafaat, seperti Tuhan mengajar kami berdoa sebagai berikut. Bapa kami dalam sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami makanan kami secukupnya pada hari ini. Dan
Saya tidak mau mengatakannya karena saya tidak mengampuni. Tetapi sejahtera berdoa Bapa kami. Sejahtera. Jadi Natal adalah kisah pengampunan. Semua orang percaya seharusnya bisa mengampuni. Karena ada dua teladan yang Tuhan beri kepada kita. Pengampunan. Yang pertama, dia menjadi manusia. Dia melepaskan kemuliaannya. Dan dia mengampuni kita. Dia lahir di kandang domba. Tempat yang paling hina. Di dalam kegelapan itu. Hanya diterangi oleh bintang-bintang. Ya mungkin yang disebut bintang-bintang yang kedap-kedip itu ya. Itu pengampunan. Pengampunan yang kedua adalah di kayu salib. Dia mengampuni kita. Jadi Natal adalah kisah pengampunan yang besar dari Allah yang kudus kepada kita berdosa. Itu adalah anugerah. Karena itu saudara-saudara, janganlah kita mau tinggal dalam dosa kita. Apa penerapannya dari kisah ini saudara-saudara? Penerapannya dari kisah ini adalah ketika kita berdosa. Beranikan dirimu untuk menghampiri Tuhan dan mohon pengampunannya. Yang kedua saudara, pengampunan itu membesarkan hati kita dan membesarkan hati orang yang diampuni. Nikmati pengampunan. Kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan dan nikmatilah pengampunan itu dengan sukacita bersama dengan Tuhan setiap hari. Ayat renungan kita semalam diambil dari Lukas pasal 1 ayat 74. Dalam Natal keluarga, Tuhan melepaskan kita dari musuh-musuh kita. Kalau kita punya musuh itu ada tekanan yang berat. Mengambil damai sejahtera kita. Tapi ketika kita diampuni, perasaan tidak ada tekanan lagi. Bahkan ketika kita mengampuni juga. Dan itu yang dilakukan oleh Bapa di sorga. Dia mengampuni kita, memberikan anaknya bagi kita. Supaya kita mendapatkan damai sejahtera. Dan kita bisa menjumpai Allah yang kudus. Dalam doa-doa kita, dalam penyembahan kita. Nikmati Tuhan. Beberapa orang takut ketemu dengan Tuhan. Takut berdoa. Saking takutnya berdoa. Doanya begitu pendek, begitu singkat. Doanya hanya pada waktu mau tidur dan mau makan. Syukur-syukur ingat doa waktu makan. Mengapa? Karena tidak menikmati hubungan dengan Bapa. Nikmati hubungan dengan Bapa dan kita bisa menikmati setiap hari. Dalam doa kita bisa berbicara, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu. Saudara-saudara, setiap pagi saya sudah menceritakan kepada saudara, setiap bangun pagi saya berdoa terima kasih untuk tidur semalam. Walaupun tidur 3 jam, 4 jam, apalagi 6 jam, wah senang sekali. Nikmati dalam doa-doa kita, penyembahan kita. Dan ampunilah satu dengan yang lain. Ampunilah. Yang kedua saudara, dalam silsilah ini apa yang kita pelajari? Selain anugerah, kita juga melihat bahwa anugerah Allah untuk memakai setiap orang untuk kemuliaannya. Setiap orang untuk kemuliaannya. Abraham jatuh dalam dosa berkali-kali, tapi Tuhan masih berkenan memakai dia. Daud juga berdosa, tapi Tuhan masih berkenan memakai dia. Yakub juga berdosa, tapi Tuhan berkenan memakai dia. Siapa yang berdosa? Ishak juga berdosa. Pernah juga menjual istrinya sama dengan ayahnya. Atau juga Yehuda berdosa, tapi Tuhan memakai. Mengapa bukan saudara-saudara Yehuda? Ada 12 saudara Yehuda, tapi Yehuda dipakai Tuhan untuk menjadi silsilah dari Yesus Kristus. Mengapa bukan Yusuf yang paling baik, yang paling dewasa dan menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, tapi Yehuda? Karena Yehuda pernah membuat kisah yang indah. Dia berkata begini, kalau saya tidak membawa pulang anakmu bapakku Yakub, aku taruhannya. Yang lain saudara-saudaranya berkata begini, kalau saya tidak membawa pulang anakmu Benyamin ke Mesir kembali dengan selamat, saudara-saudaranya berkata begini, bunuh semua anakku. Tapi Yehuda berkata, aku taruhannya.
Yehuda menggambarkan tentang kisah penyelamatan Yesus. Aku taruhannya, bunuh aku, ya ayahku. Itu sebabnya mengapa Yehuda spesial di mata Tuhan. Karena dia pernah membesarkan hati Israel, yaitu ayahnya sendiri. Sehingga dia menjadi spesial di mata Yakub. Orang-orang kita sebutkan tadi, termasuk pelacur-pelacur itu. Kita menyebutkan Tamar, Rahab, atau Ruth. Kita menyebutkan Betsheba. Semua orang-orang yang gagal. Tetapi mereka yang gagal ini dipakai Tuhan. Dan itu anugerah. Tuhan memakai itu anugerah yang luar biasa. Saudara-saudaraku, nikmatilah semua kebaikan Tuhan yang anugerahnya dan kebaikannya. Amin, saudara. Silsilah Yesus menyatakan anugerah Allah untuk memakai setiap orang bagi kemuliaan. Ya, masih bermasalah. Tapi bisa kedengaran ya? Bisa. Pengampunan dari Tuhan membuat kita berdiri berhadapan-hadapan dengannya. Ketika kita diampuni oleh seseorang, kita tahu kita bersalah, dan kita diampuni, itu membuat hati kita besar, dan membuat kita berdiri di hadapannya. Kalau orang itu tidak bisa mengampuni kita, dan kita bersalah, apalagi kita tidak bisa mengampuni diri kita, kita tidak bisa memandang wajah orang yang kepadanya pernah kita bersalah. Atau, kalau orang itu bersalah kepada kita, dan kita berkata, saya tidak sudi melihat wajahnya. Saya tidak sudi melihat wajahmu. Kita tidak mampu membuat orang itu berdiri. Pengampunan yang Tuhan beri kepada kita adalah pengampunan yang membuat kita bisa berdiri di hadapannya, sehingga kita tidak takut lagi dan kita bisa menyembah Tuhan berhadap-hadapan. Penyembahan kita adalah penyembahan yang berhadap-hadapan. Itu sebabnya doa kita kan selalu berkata begini, Tuhan, kami menghadap-Mu. Saudara tahu dari mana kalau kita sedang berhadapan dengan Tuhan dan berkata, Tuhan kami menghadap-Mu. Berhadap-hadapan, penyembahan itu berhadap-hadapan. Dan Tuhan mau kita berhadap-hadapan setiap hari. Bahkan sekalipun kita bekerja setiap hari saudara, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita, itu adalah pekerjaan untuk memuliakan Tuhan. Dan kita sedang berhadap-hadapan dengan Tuhan. Waktu di kasir, kita sedang berhadap-hadapan dengan Tuhan. Karena bisa saja uang ini bisa lolos ke kantong kita. Saudara Sebas kehilangan dompet. Wah lumayan ya, isinya banyak sekali itu. Mana Sebas? Iya. Sampai sekarang tidak kembali ya. Sudah sebulan tidak kembali. Wah. Semoga bukan orang yang tidak mengenal Tuhan yang mendapatkannya. Kalau yang mengenal Tuhan dan berkata, puji Tuhan, dapat berkat. Ya. Saudara, Tuhan tidak akan membuat orang lain rugi dan berkata dapat berkat. Ya. Saudara-saudara, pengampunan membuat kita berdiri. Berdiri sehingga kita tidak akan merasa takut. Merasa takut. Ketemu dengan Tuhan. Nikmatilah Tuhan. Nikmatilah Tuhan. Pengampunan itu mengangkat kita pada posisi yang tepat. Pengampunan orang yang berdosa, orang yang bersalah kepada kita, dia menyakiti kita. Dia mungkin malu berjumpa dengan kita. Tapi ketika kita mengampuni dia, kita bukannya membesarkan hatinya, tapi juga kita membuat dia berdiri pada posisi yang layak, berhadap-hadapan, berjumpa dengan Tuhan, berjumpa dengan kita. Dan dia tidak perlu takut, tidak perlu malu. Kalau dia tahu bahwa dia mengampuni kita. Saudara dengarlah, saudara-saudaraku, Tuhan mengampuni. Mengapa kita masih menyimpan dosa kita? Tuhan mengampunimu. Mengapa masih menyimpan kemarahan kita? Tuhan mengampunimu.
Mengapa kita masih takut untuk berjumpa dengan Dia? Tuhan mengampunimu. Semua nama-nama tadi, nama-nama yang pernah jatuh dalam dosa. Tapi mereka semua dipakai oleh Tuhan. Jadi pengampunan itu memberikan posisi yang layak kepada seseorang untuk berdiri di depan kita. Dan bagi Tuhan, pengampunan itu membuat kita berdiri sekaligus menjadikan kita alat kemuliaannya. Nama-nama tadi adalah mereka yang pernah jatuh dalam dosa, tapi Tuhan tidak kekurangan kasih, tidak kekurangan kuasa untuk mengangkat dia, dan mereka menjadi alat kemuliaan Tuhan. Beberapa orang yang berdosa kemudian tidak mau melayani lagi, merasa kotor, tidak mau melayani lagi. Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang pengasih. Dia membesarkan hati kita dan memberikan kelayakan kepada kita untuk mengampuni dia. Amin, saudara. Dia mengampuni kita supaya kita bisa layak melayaninya. Berikanlah diri saudara untuk terlibat dalam pelayanan. Orang-orang yang telah jatuh dan berdosa telah diberi anugerah pengampunan, dan Tuhan juga diberi anugerah untuk berdiri melayaninya dan memuliakannya. Itu sebabnya saudara, coba perhatikan penyembahan kita. Penyembahan kita itu penyembahan yang sebenarnya bukan penyembahan agamawi. Di luar sana itu mereka betul-betul menyembah dengan gerakan-gerakan tubuh yang sujud. Tapi kita duduk berdiri. Ada lagi yang begini. Kalau di PL itu sudah mati ya. Anugerah ya. Anugerah. Kenapa kita berdiri? Saudara-saudara, kata berdiri, umat Tuhan itu di Israel, penyembahan dilakukan oleh umat Tuhan. Dan mereka semua sujud. Mereka duduk di lantai dan sujud di sana. Sementara mereka menyembah Tuhan, para imam mempersembahkan korban di hadapan Tuhan di ruang Maha Kudus dalam keadaan berdiri. Semua umat Tuhan sujud di lantai menyembah. Hanya para imam berdiri mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Imam dari bahasa Ibrani Kohen. Kohen itu artinya berdiri. Kohen itu artinya berdiri dan mewakili. Para imam ini mempertaruhkan nyawa mereka. Kalau mereka salah, mereka mati. Tapi mereka berhadapan dengan Tuhan menyampaikan doa-doa mereka supaya umat ini dikuduskan, umat ini diberkati, dan mereka berdiri di depan Tuhan, layak di depan Tuhan. Mereka berani. Dan umat Tuhan di sana tidak berani menghadap Tuhan. Ada juga umat Tuhan di luar, mereka ketakutan kalau mereka akan dikutuk. Dan imam ini berdiri menyampaikan doa-doa mereka kepada Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada mereka, katakan kepada umatku yang sedang menyembah, katakan kepada umatku yang sedang takut, aku mengampuninya, aku memberkatinya. Dan umat itu sukacita karena berjumpa dengan Tuhan, sukacita karena melayani Tuhan. Dan mereka keluar membesarkan hati umat Tuhan. Dosamu diampuni, kuatlah, Tuhan memberkatimu, Tuhan mengkuduskanmu, tidak ada kutuk lagi. Itu yang disampaikan oleh imam. Jangan mau menjadi jemaat biasa yang hanya duduk menyembah tetapi tidak pernah mengalami Tuhan. Kita imam. Amin. Itulah gereja Protestan. Protestan itu berdiri oleh karena meyakini adalah semua orang percaya adalah imam. Dan gereja Baptis mempercayai semua orang percaya adalah imam. Jadi semua imam bisa melayani. Amin. Bukan hanya hamba Tuhan yang lulusan STT. Bukan hanya orang yang ikut kursus pelayanan. Tapi semua jemaat imam. Itulah sebabnya mengapa gembala-gembala dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan.
Gembala-gembala, Tuhan berbicara kepada gembala, mereka orang yang hina, orang berdosa, yang dianggap rendah. Tapi kemudian Tuhan berbicara kepadanya dan memakai mereka menjadi alat kepanjangan mulut Tuhan menyampaikan berita Natal ini. Maria tidak melihat puji-pujian berlaksa-laksa malaikat di padang Efrata. Tapi gembala datang menceritakan kepada Maria, kami melihat malaikat. Dan anak ini adalah anak dari Tuhan. Ini istimewa. Bagaimana orang-orang Majus dari timur, dari Persia, datang ke Yerusalem menceritakan tentang kisah kelahiran Yesus kepada Bethlehem, kepada seluruh Yerusalem, kepada istana Herodes, tapi mereka tidak percaya. Dan mereka kepanjangan mulut dari Tuhan menyampaikan berita keselamatan itu. Saudara, mari kita juga menyampaikan berita keselamatan kepada orang lain. Amin, saudaraku. Kita baca bersama-sama 1 Korintus 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Kita baca, sudah menemukan? Kita baca bersama, 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dia tidak mau kasih karunia itu sia-sia. Rasul Paulus pernah menjadi pembunuh jemaat. Pernah menjadi penghancur gereja. Menangkap orang-orang percaya. Orang-orang Kristen ditangkap. Beberapa di antaranya dipenjarakan. Beberapa di antaranya dianiaya sampai mati. Tapi Tuhan menangkap Paulus. Dan ini yang Paulus katakan. Kasih karunia Tuhan tidak sia-sia. Karena aku bekerja lebih keras. Melayani Tuhan. Jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Berikan hidupmu, saudara. Untuk melayani Tuhan dengan banyak pelayanan. Di luar sana terlalu banyak pelayanan. Di sini mungkin pelayanan sedikit. Sedikit sekali pelayanan. Di luar sana kita bisa menolong banyak orang. Di luar sana kita bisa membagikan berita keselamatan, berita pengampunan, berita sukacita, berita damai sejahtera. Di luar sana terlalu banyak orang yang menantikan Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita membagikan berita keselamatan ini. Amin. Jadilah saksi yang benar. Dan supaya kita bisa memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Seperti biasanya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menerapkannya supaya kita bukan orang Kristen yang penuh teori. Kita harus menerapkannya. 3 hal yang kita terapkan hari ini. Yang pertama, mohonlah pengampunan Allah bagi di antara kita yang berdosa. Dosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan. Yang melukai hati orang, yang melukai hati Tuhan, mohon pengampunan Tuhan saat ini. Yang kedua, bersukacitalah dalam penerimaan kasih dan pengampunan Bapa. Jangan hidup murung, susah bersyukur walaupun dalam keadaan sulit seperti ini. Bersyukurlah. Karena kita dalam pemerintahan Tuhan. Datanglah kerajaanmu. Ini bukan kerajaan COVID-19 atau kerajaan antikris. Tapi ini adalah pemerintahan Tuhan. Tuhan hadir di sini. Karena itu nikmatilah sukacita dalam penerimaan kasih dan pengampunan Bapa. Yang terakhir, buatlah diri saudara berdiri untuk memuliakan Tuhan. Dengan cara melayaninya dan membagikan berita anugerah, berita pengampunan kepada orang lain. Amin, saudara. Buatlah diri saudara sebagai pelayan yang berdiri tadi. Kohen, sebagai imam berdiri yang melayani Tuhan tapi punya pengalaman dengan Tuhan. Dia dikuatkan, dia kemudian diberkati dan dia pergi menyampaikan berita keselamatan kepada jemaat yang biasa yang tidak mau tahu apa-apa. Dan berkata, Tuhan mengampunimu.
Tuhan memberkatimu. Amin saudara. Maukah saudara menjadi alat penyampai Tuhan? Saya lemah, saya punya keterbatasan. Semua nama-nama tadi. Belum lagi yang di luar silsilah, yang dipakai oleh Tuhan, yang pernah gagal, pernah hancur hidupnya, tapi Tuhan bisa memakainya. Amin saudara. Tuhan bisa memakai kita juga di masa Natal ini. Dan dalam hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Selama Natal, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami menyembah Tuhan. Kami memuliakan Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan untuk perkara ajaib yang Tuhan buat dalam hidup kami. Natal, perkara ajaib, bukan hanya mujizat yang besar, tapi anugerah dari Bapa yang besar bagi kami yang gagal, bagi kami yang lemah, bagi kami yang berdosa. Natal adalah kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan memakai orang-orang yang terbatas, orang-orang yang lemah. Tapi Tuhan berikan pengalaman-pengalaman besar, pengalaman-pengalaman baru bersama dengan Tuhan. Ibu Maria adalah orang yang lemah, gadis yang sangat muda, tapi Tuhan pakai untuk menjadi alat-Mu. Yusuf seorang yang rendah hati, tapi Tuhan pakai juga untuk memuliakan-Mu. Seorang yang tidak percaya tadinya akan mujizat ini, akan perkara besar ini, tapi Tuhan memakainya. Kalau di antara kami masih ragu-ragu, ada di antara kami yang masih lemah dan belum sungguh-sungguh mengikut-Mu, Tuhan tolong kami, supaya kami berbalik kepadamu, sungguh-sungguh menyembah-Mu, sungguh-sungguh melayani-Mu, dan menjadi berkat. Jadikan kami alat-Mu Tuhan, untuk memuliakan-Mu. Tuhan memberkati kami. Jadikan kami saluran berkat Tuhan, seperti yang Kau memakai banyak orang saluran berkat. Para gembala, orang-orang majus menjadi saluran berkat. Dan biarlah kami juga menjadi saluran berkat bagi kemuliaan-Mu. Berkatilah kami Tuhan.